Semua ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi yaitu sifat temperamental. Sebelum mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak minta ke KM-nya siapa? Rapi, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Coba saya ingin minta pendapat dari kalian. Kira-kira gambar yang sebelah kanan yang memakai baju apa ini? Baju biru. Itu adalah gambar tentang orang yang sedang apa? Sedang marah. Betul sekali. Lalu gambar sebelahnya kira-kira sedang marah atau tidak? Tidak. Bagaimana kita membedakan antara orang marah dan juga tidak? Kalau yang tidak marah itu bisa kita lihat dari raut wajahnya. Coba aja kalian lihat orang marah cemberut, nggak ngomong dan lain sebagainya. Beda dengan orang yang dalam keadaan senang hati, dia akan senantiasa berseri-seri, wajahnya bercahaya, penuh kebahagiaan, tidak suram. Itu adalah gambaran tentang materi yang akan kita bahas. Kita akan pelajari kita kira-kira penyebab orang marah itu karena apa, lalu macam-macam tingkatan marah atau temperamental itu seperti apa, serta bagaimana manfaat dari cara menghindari sifat marah itu. Oleh karena itu, di sini Bapak ada tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, tujuan dari belajar materi kita kali ini adalah mampu meyakini bahwa sikap temperamental dan itu merupakan larangan Allah. Selanjutnya, mampu menganalisis manfaat dari sifat temperamental, menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental, serta mampu menghindari sifat temperamental atau walau. Di sini kita akan lanjut pada pembagian kelompok. Di sini kita akan bagi kali ini. Bapak sudah siapkan kelompoknya berdasarkan hasil diagnosis jawab. Di sini saya bagi ke dalam 3 kelompok. Saya sebutkan saja langsung. Kelompok pertama itu terdiri dari Abdul, ada Abdul, ada Rafi, Rifki dan juga Redi. Siap ya? Siap. Kelompok 2 terdiri dari Tri, Vinka, Noneng dan juga Windy. Sudah siap ya? Siap. Kelompok 3 terdiri dari Nanda, Isa dan juga ada Sally serta Adelia. Siap ya? Siap. Nah, kita sudah bagi ke dalam kelompok. Alhamdulillah kalian sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sekarang kita akan lanjut ke sintak-sintak dalam pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwa PJBL ini merupakan pembelajaran yang melalui beberapa sintak atau tahapan. Di tahapan pertama, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat pertanyaan mendasar. Bapak minta kalian buat minimal 5 pertanyaan beserta jawaban yang memang jadi bahan awalan untuk nanti membuat peta konsep. Sebelum kalian membuat pertanyaan, coba Bapak mau tanya dulu. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang sifat temperamental atau tentang temperamental? Bapak ini jawab oleh Isa, silakan. Jawab. Ya, silakan Isa. Nama saya Isa dan saya dari kelompok 3. Jadi apa yang kalian tentang temperamental? Jadi temperamental itu adalah sikap mudah marah. Terus apa penyebabnya? Penyebabnya bisa internal, bisa eksternal, misalkan kelelahan, pusing, banyak pikiran dan lain-lain. Cara menghindarinya tahu nggak? Cara menghindarinya kira-kira bisa dengan kalau kita mau marah
siapkan sebagai bentuk nanti ajuan kamu. Waktunya 10 menit cukup untuk membuat pertanyaan, anak-anak? Cukup ya? Nah, silahkan buat pertanyaannya dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Pada kesempatan kali ini 5 pertanyaan yang sudah kalian buat kita coba diskusikan terlebih dahulu sebelum lanjut ke langkah selanjutnya. Coba Bapak ingin kelompok 1 mau siapa wakilnya menyebutkan pertanyaan? Abdul ya? Nah, silakan Abdul sebutkan salah satu pertanyaan dari kelima pertanyaan tadi. Silakan Abdul. Yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ingin memperkenalkan diri, nama saya Rahman dari perwakilan kelompok 1. Izin bertanya, apa hikmah yang bisa kita ambil dari perasaan marah? Apa yang dimaksud dengan bodoh? Oke, saya ingin dijawab oleh kelompok 2. Coba. Kira-kira apa sih itu? Ini pertanyaan dari kelompok 1. Ya, coba dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bodoh adalah perasaan marah yang berat dan sering tidak terkendali. Terima kasih kelompok 2. Coba Bapak ingin tahu. Pertanyaan dari kalian, coba sebutkan salah satunya. Apa dampak negatif dari bodoh? Coba jawab kelompok 3. Dampaknya kira-kira apa aja? Pertama, jika merusak hubungan, Ya. bisa membuat kita sakit, dan bisa membuat kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Itu jawabannya sesuai ya? Ya. Coba sekarang kelompok 3. Pertanyaan kalian, sebutkan satu saja. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang marah? Oke. Nah, ini belum jawab nih kelompok 1. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang marah? Coba dijawab. Jawabannya apa? Marah bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Oke, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah merumuskan. Setelah kita buat pertanyaan, sekarang tiba kita pada penentuan tema dan juga judul masalah yang akan kita buat dalam proyek kali ini. Coba sebelum itu, aku ingin tahu nih, kelompok kalian sudah punya temanya masing-masing. Kelompok 1 tentang apa temanya? Cara dan manfaat menghindari sifat bodoh. Tentang cara dan juga manfaat menghindari sifat bodoh. Kelompok 2 Penyebab sifat bodoh. penyebab dari sifat bodoh. Kalau kelompok 3 sudah ada. Tingkatan sifat bodoh. Oke, tentang tingkatan sifat bodoh. Kalau kalian sudah punya tema, kalian sudah punya proyek yang akan dilaksanakan. Sekarang kita akan tentukan rencana desain struktur kira-kira peta konsep kita itu seperti apa. Ingat, proyek kita kali ini adalah pembuatan peta konsep atau media ajar tentang materi itu. Materi kita ya sifat dan peran. Nah, di sini Bapak akan tampilkan hal apa saja yang harus ada dalam pembuatan peta konsep. Bisa kalian lihat di depan. Komponen utamanya minimal terdiri dari kata kunci. Saya ingin kalian buat peta konsep dengan memperhatikan panduan-panduan. Harus ada kata kuncinya, harus ada sub konsep atau poin-poinnya. Jadi biasanya judul itu paling gede. Nanti ada subnya baru penjelasan. Kebanyakan biasanya hilang di deskripsi atau definisi. Biasanya cuma judul aja, tapi nggak ada deskripsinya. Nah, saya ingin kalian buat dengan deskripsi. Buat sekreatif mungkin, buat seinovatif mungkin, yang jelas. Disinilah kesempatan kalian untuk mengekspresikan kemampuan kalian dalam membuat kata kunci. Tapi tetap harus memperhatikan komponen-komponen berikut ini. Ini yang utamanya ada 4 ya. Harus ada kata kunci, sub konsep, hubungan antar konsep. Jadi nggak boleh kita bikin peta konsep yang tidak nyambung. Jadi harus berkaitan. Selanjutnya, kalian harus dalam artian kalian juga boleh memilih komponen pendukung, mau pakai warna, mau pakai simbol, panah, kotak atau tanda baca. Itu untuk menarik perhatian dari hasil peta konsep yang kalian buat. Nah, jenis peta konsepnya tentu kalian mau bikin peta konsep yang piramid, yang ya nanti dapat piramid itu bisa di bawah. Mau tentang jaringan peta konsep atau tentang kronologi yang mengurutkan sebuah jaringan itu enggak. Nah, itu kita juga harus tahu paham manfaat dari peta konsep yang kita buat itu untuk apa. Paham ya? Dibaca dulu panduannya. Kalau sudah paham dengan panduannya, coba kalian buatkan sketsa kira-kira mau buat peta konsep
konsepnya seperti apa. Cukup digambar saja sketsanya di kertas yang sudah disediakan. Waktunya 5 menit cukup ya. Oke, silakan kerjakan buat sketsa konsepnya seperti apa. Di sini aja tulis langsung. Oke, gimana pembuatan sketsanya sudah selesai? Coba saya ingin dikumpulkan setiap kelompoknya. Jadi mana sketsanya dulu saja ya. Bagus, terima kasih. Kebanyakan dari kita penggunaannya tentang konsep hierarki berarti ya. Ada di sini menyusunkan, ada juga di sini ya kronologi. Yang itu sintak kedua. Nah, dari sketsa awal yang sudah dibuat, sekarang saya sudah yakin bahwa kalian sudah punya perencanaan. Di sini kita tinggal tentukan kira-kira pengerjaan proyek ini kita akan selesaikan sampai kapan. Kira-kira kalian sanggupnya menyelesaikan tugas ini dalam jangka waktu dekat atau lama? Yang jangka waktu dekat, waktu dekat ya, karena secara persiapan alhamdulillah kalian sudah punya persiapan. Kira-kira berapa jam? 2 jam cukup? Cukup ya. Diskusi karena bahan-bahan juga sudah kalian siapkan. Sekarang coba kira-kira rencana kalian apa di sini sudah siapkan contoh timeline-nya. Kalian tahu timeline itu apa? Tahapan-tahapannya. Tadi kita sudah membuat yang namanya penentuan tema, tujuan, dan juga topik. Nah, di sini contoh timeline-nya. Coba ingin kalian perhatikan contoh timeline ini. Nanti coba saya bagikan satu-satu ke kalian. Ini timeline-nya silakan. Bisa kalian lihat di situ itu merupakan contoh template pengerjaan proyek tentang konsep. Oleh karena itu, Bapak ingin pengerjaannya disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang sudah ada. Coba sekarang silakan kalian untuk berdiskusi membagi tugas di antara kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pengerjaan proyek. Bapak sudah lihat tadi hasil kalian. Dari hasil yang kalian lakukan sudah bagus, tidak perlu penelitian lebih lanjut. Sekarang tiba kita pada proses penampilan. Di sini setiap kelompok mempresentasikan tentang konsep mereka. Untuk lebih mengefisienkan waktu, kita langsung mulai saja dari kelompok pertama. Mereka akan menjelaskan hasil proyek mereka, lalu saya ingin kelompok yang lain untuk menanggapi hasil dari kelompok. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Roman dan ini rekan saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin manfaat menghindari sifat bodoh. Di sini ada juga beberapa menghindari kebencian dan permusuhan dan membawa kebahagiaan, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa juga cara menghindari sifat bodoh. Yang pertama, membaca ta'awudz, berubah posisi, diam atau tidak berbicara, berwudu, mengingat wasiat Rasulullah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi. Oke, kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan kebencian dan Apa yang dimaksud dengan menghindari kebencian dan permusuhan? Oke, terima kasih. Ketika seseorang sedang dikuasai perasaan, emosi dan marah dan tidak ada upaya-upaya untuk mengendalikan, maka sangat berpotensi menimbulkan tindakan dan agresi yang bersifat destruktif sehingga mendatangkan kebencian dan permusuhan. Cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, terima kasih dari perwakilan kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kami tentang penyebab sifat bodoh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Nama saya Andrea Mahayati. Perkenalkan, nama saya Bintang Malika Putri. Saya Nana Kumasari. Saya Wilis Sri Mulyani. Penyebab sifat bodoh terbagi menjadi 2, yaitu faktor jasmani dan faktor rohani. Faktor jasmani terbagi menjadi 3, yaitu kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh,
dimaksud dengan kelelahan yang berlebihan? Apa yang dimaksud kelelahan berlebihan? Coba jelaskan kelompok 2. Orang yang secara fisik terlalu lelah dalam bekerja bisa saja hatinya menjadi sensitif, mudah tersinggung sehingga mudah marah. Ya, sudah cukup ya? Wah. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Iya, presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok terakhir silakan. Ini ada kelompok 3. Anda bisa salin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek ketahuan itu tentang tingkatan sifat kodok. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nanda Saputra. Saya Isahmani Meja. Saya Dinda. Saya Karina Madani. Di sini kami akan menjelaskan tentang tingkatan sifat kodok. Tingkatan sifat kodok terbagi menjadi 3, yaitu golongan yang marah berlebihan atau ifrat. Yang kedua ada golongan yang tidak memiliki sifat marah, tabrid. Dan yang ketiga ada golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau iktidal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok lain yang mau menanggapi. Randy, silakan. Apa yang dimaksud dengan ifrat? Apa yang dimaksud dengan ifrat? Coba dijawab kelompok 3. Jadi ifrat itu adalah marah yang berlebihan ketika seseorang marahnya tidak bisa terkontrol. Cukup? Oke, terima kasih kelompok 3. Untuk sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang ada sedikit revisi nih dari bapak kalian, terutama selama pekerjaan dan juga presentasi. Tadi masih ada yang presentasinya main-main, itu tolong di istilahnya diperbaiki. Terus untuk penyusunan masih ada yang belum pas, jadi untuk layoutnya juga diperhatikan lagi. Nah, sebagai refleksi, bapak ingin kalian melakukan perbaikan terhadap tata konsep yang sudah dibuat. Jadi hasil yang sudah dibuat sekarang diperbaiki lagi supaya lebih enak untuk dibaca dan mudah untuk dipahami. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua sudah melakukan pembuatan proyek tata konsep. Bapak juga sudah lihat presentasi kalian yang luar biasa, sudah bagus. Adapun untuk koreksi-koreksi yang tadi mohon diperbaiki dengan serius. Sekarang saya ingin tanya ke kalian tentang apa yang dirasakan setelah atau saat pembuatan tata konsep. Mungkin berkaitan dengan misal kendala, bisa berkaitan dengan kesan ataupun kesan yang memang kalian rasakan selama pembuatan tata konsep. Saya ingin perwakilan tiap kelompok menyampaikan kira-kira referensi. Coba kelompok 1 ada nggak hambatan atau tantangan selama pengerjaan proyek? Ada apa aja? Kesulitan dalam menentukan tema. Kelompok 1 kesulitan dalam menentukan tema. Berarti tadi di awal ya, seperti ini juga nih mau nentuin temanya. Kalau kelompok 2 apa? Kesulitan membuat komponen tambahan. Komponen tambahannya gambar, warna yang dari seperti itu ya. Kalau kelompok 3 kesulitannya dari mana? Kesulitan dalam ketentuan desain dan tata. Dan tata letak. Baik, di sini ada hal yang bisa kita diskusikan nih untuk penentuan solusi. Tadi dari kelompok 1 katanya kesulitan dalam penentuan tema. Nah, kenapa bisa sulit? Ini bisa terjadi manakala pada tahap awal ketika penyusunan pertanyaan kita lakukan tidak serius. Sebenarnya penyusunan pertanyaan itu akan mempermudah kita dalam menentukan tema di tahapan berikutnya. Untuk kedepannya, jadi jangan sampai penentuan pertanyaannya dilaksanakan dengan harus lebih serius. Kelompok 2 tadi kesulitan dalam desain tambahan. Sebenarnya itu kreativitas kalian. Kalian mau buat sebagus apapun, mau ditambah bingkai, gambar dan lain sebagainya, itu terserah kalian. Cuma saran dari saya, kalian bisa gunakan aplikasi AI sebagai referensi dan juga sebagai gambaran awal. Sama untuk kelompok 3 di diagramnya hampir sama. Ada namanya Xmind. Kalian bisa download di Play Store itu untuk pemetaan tata konsep. Nah, kalian juga bisa buat melalui aplikasi-aplikasi lain khususnya untuk layout dan juga desain. Kenapa? Karena kita juga butuh referensi. Nah, sekarang di zaman teknologi kita berdayakan teknologi yang ada agar hasil tata konsep kita lebih baik. Itu adalah hal yang kalian rasakan selama belajar. Nah, sekarang kira-kira ada yang punya pengalaman menarik ya, atau yang kalian rasakan tadi kan cuma kendala ya.
sekarang kira-kira pengalaman yang kalian rasakan setelah melaksanakan proyek, pengalaman berlakunya. Ada yang punya? Tidak mau, ada. Silakan bisa. Jadi pengalaman saya selama tadi dalam pembelajaran tuh mendapatkan banyak hal baru, sesuatu yang asing didengar oleh saya dan teman-teman saya. Sekarang saya jadi tahu bahwa itu begini, terus malah juga ternyata ikatannya gitu banyak. Oke, dari sini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Saya yakin kalian punya pengalaman masing-masing. Saya ingin pengalaman kalian direfleksikan dalam bentuk kegiatan positif yang bisa mendatangkan manfaat dalam kehidupan. Selanjutnya di sini Bapak akan sampaikan sedikit tentang materi. Materi yang kita pelajari ini adalah tentang sifat temperamental atau godok. Tadi disampaikan sifat temperamental itu adalah sifat mudah marah. Biasanya banyak faktor penyebabnya, bisa dari faktor internal atau eksternal. Nah, biasanya kalau internal itu ada juga salah satunya faktor genetik, bisa jadi karena bawaan. Kadang rasa lelah yang berlebihan pun bisa memicu dampak. Kadang ada juga yang karena reaksi hormon kelamin. Contohnya perempuan, kalau kalian lagi lihat hawanya bagaimana? Dengan kamu aja ya ketika ada yang ganggu, misalkan itu merupakan reaksi hormon kelamin. Dalam artian kita akan mudah sekali marah ketika ada dalam keadaan. Faktor eksternalnya ya ada penyebab dari luar, misalkan diganggu orang lain atau karena hal-hal lain yang memang datangnya bukan dari diri kita, tapi dari faktor. Lalu tadi disebutkan ada ikatan dari sifat temperamental. Ada ifrat, ada tafsir, ada iktidal. Ada ifrat itu orang yang marahnya berlebihan. Kalau dia marah biasanya itu melampiaskannya secara berlebihan, bahkan sampai menganiaya dan menyakiti orang lain. Kalau tafsir itu adalah orang yang jarang sekali marah. Dia itu mau diusili, mau dijaili, ya orang santai, tidak pernah menanggapi dengan serius, justru malah menghindari permusuhan dan pertikaian. Cuma hati-hati, orang seperti ini biasanya sekali marahnya itu melampiaskannya sekali. Dan yang terakhir ada yang namanya iktidal, orang yang bisa proporsional. Dia tahu kapan harus marah, dia tahu bagaimana mengendalikan emosi dirinya, sehingga orang seperti ini hidupnya lebih teratur, dan bisa memanajemen diri dari segi hawa nafsu. Itulah penjelasan singkat mengenai penguatan materi dari materi kita. Itu kesimpulannya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua sudah melaksanakan pengerjaan proyek pembuatan peta konsep berkenaan dengan sifat temperamental. Dan sekarang Bapak ingin salah satu perwakilan saja dari kalian. Tadi kan sudah saya sampaikan penguatannya nih. Kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kali ini, materi kali ini yang dapat kalian simpulkan itu seperti apa? Coba perwakilannya mau siapa? Ya, Anda, boleh Anda silakan. Apa kesimpulannya Anda? Setelah mengikuti pelajaran ini, saya jadi tahu tentang dampak negatif dari sifat godok. Maka dari itu untuk kedepannya saya agar bisa mengontrol emosi atau amarah saya lagi. Jadi saya semoga kedepannya bisa mengontrol dan meredakan emosi saya. Jadi nanti lebih bisa mengatur hal sendiri ya. Keadaan emosional kita bisa lebih dikendalikan karena kita tahu penyebabnya apa ya, tingkatan-tingkatannya apa. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk dalam tingkatan orang yang tidak mudah marah. Kenapa? Karena ada istilah banyak marah itu cepat tua katanya. Dihindari jangan sampai banyak. Selanjutnya Bapak ingin tanya nih, kira-kira sebagai refleksi apa yang kalian rasakan? Apakah rasa senang, sedih, atau bagaimana setelah melakukan pembelajaran melalui metode project based learning? Coba bisa dijawab. Senang sekali. Kenapa bisa senang? Karena kita tuh belajar tuh nggak harus melihat guru menjelaskan doang, tapi kan juga ikut berpartisipasi untuk membuat suatu proyek yang dijelaskan sama guru itu. Ada yang membuat peta konsep, itu kan suatu hal yang sangat-sangat menyenangkan. Yang lain bagaimana sama? Sama ya. Jadi kita lebih aktif dalam belajar. Kita lebih tahu langkah-langkah, bukan hanya ceramah mendengarkan sambil kita tidur pada ngantuk, tapi kita juga melakukan seperti apa langkah-langkah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Oke, untuk mengetahui kalian ini sudah paham atau tidak, di sini ada soal yang harus kalian kerjakan melalui ini ya. Kasih akan saya bagi. Tuliskan jawaban kalian di buku yang sudah disediakan. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, sekarang waktunya sudah habis. Bapak minta yang sudah selesai atau mana sudah waktunya sudah habis, silakan kumpulkan lembar jawaban kalian di depan. Mana sini? Dari hasil ini Bapak akan periksa kira-kira apakah kalian sudah paham atau tidak.
selanjutnya untuk yang dapat nilai bagus, bahkan di sini saya lihat udah ada beberapa jawaban yang benar semua kayaknya. Nah, nanti kita akan adakan pengayaan. Kita akan gali lebih dalam apa itu temperamental, lalu dalam kehidupan sehari-hari contoh nyatanya seperti apa. Nah, setelah ini saya ingin kalian semua lebih lebih bisa membiasakan diri. Kita semua harus sudah bisa membedakan mana sifat yang baik, mana sifat yang buruk. Ingat judul kita adalah tentang akhlak mahmudah dan juga akhlak majmu'ah. Mana yang masuk dalam akhlak baik, mana yang masuk dalam akhlak yang tidak baik. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Kita harus senantiasa meningkatkan akhlak baik kita dan juga menghindari setiap sifat atau tindakan buruk. Kedepannya di minggu depan kita akan belajar lanjutan. Insyaallah kita akan belajar materi lanjutan tentang syariah karena ini masih bagian dari temperamental. Kalau temperamental itu akhlak majmu'ahnya, kalau yang syariah ini sifat berani menegakkan agama Allah, itu adalah bagian dari akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Nah, adapun Bapak mohon maaf nih selama pembelajaran barangkali ada penyampaian yang kurang benar, ada kata-kata yang tidak jelas atau ada hal yang tidak pas ketika kita belajar. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya khusus dari fasilitas yang tidak bisa dimaksimalkan. Untuk itu Bapak minta semuanya senantiasa semangat, jangan pernah menyerah dalam belajar, khususnya dalam belajar. Ingat ya, minggu depan kita akan belajar tentang syariah dengan menggunakan metode pembelajaran yang baru. Itu saja dari Bapak. Terima kasih.